Dengan Reza di sini ketemu lagi di kuliah kita akuntansi manajemen, kuliah ke-10 mengenai sistem pengendalian manajemen. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian manajemen juga dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber daya manusia, fisik dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen juga adalah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Dasar dari sebuah pengawasan atau pengendalian adalah proses perencanaan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaiannya. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Strategi umumnya diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar dari anggaran. Berikut ini adalah gambaran dari rencana strategis yang menggambarkan hubungan antara perencanaan, pengendalian, serta pembentukan anggaran. Dari perencanaan ada rencana strategis dan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, serta rencana jangka pendek. Membentuk anggaran dari umpan balik atau investigasi dari pengendalian yang terdiri dari pengawasan aktivitas aktual, perbandingan antara aktual dengan yang direncanakan, serta yang terakhir adalah tindakan perbaikan. Langkah-langkah penting pada proses pengendalian dapat digolongkan ke dalam 8 elemen, yaitu mengidentifikasikan tujuan dan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, kegiatan dan pengumpulan realisasi prestasi, pengukuran prestasi, analisis dan pelaporan, tindakan koreksi, serta tindakan lanjutan. Manfaat anggaran. Manfaat anggaran antara lain yang pertama memaksakan para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan yang keempat adalah memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk atau master budget. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Dua komponen utama dari master budget adalah anggaran operasional atau operational budget dan anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran harga pokok penjualan. Unsur pertama dalam anggaran operasional adalah anggaran penjualan atau sales budget. Sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang.
Tahap-tahap pembuatan sales budget yang pertama mengembangkan prediksi penjualan, yaitu dengan pendekatan bottom up approach yang mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi dan secara umum persaingan iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. Yang kedua adalah pertimbangan dari komite anggaran terhadap anggaran yang dibuat. Berikut ini adalah contoh dari anggaran penjualan atau sales budget. Anggaran penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Anggaran penjualan di kuartal pertama adalah 10.000, kuartal kedua adalah 12.000, kuartal ketiga adalah 15.000, dan kuartal keempat adalah 20.000, di mana harga jual per unitnya adalah $10 untuk masing-masing kuartal. Selanjutnya yang termasuk dalam anggaran produksi adalah production budget. Production budget atau anggaran produksi menjelaskan berapa banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi ada rumusnya, yaitu unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan per unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi dengan unit dalam persediaan awal. Contohnya, Texas Inc. menjual kaos di tahun 2008 dengan anggaran penjualan seperti contoh sebelumnya. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir, dan persediaan awal kaos tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 180. Anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2009 diperkirakan 1000 unit. Uraian: penjualan pada kuartal pertama adalah 1000 kaos, persediaan awal adalah 180, dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 240 kaos. Yang dihitung dari 100.200 dikali dengan 20%. Berikut ini adalah contoh atau gambaran dari anggaran produksi atau production budget. Selanjutnya yang termasuk ke dalam anggaran operasional antara lain anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget. Anggaran pembelian bahan baku langsung dinyatakan dengan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli setiap periode. Jumlahnya tergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Rumusnya pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah dengan bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi dengan bahan baku langsung dalam persediaan awal. Contohnya adalah anggaplah kaos berlogo Texas Inc. membutuhkan dua jenis bahan baku, kaos polos seharga $3 dan tinta untuk cetakan seharga 0,20 per ons. Dalam satuan unit, pabrik membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos yang berlogo yang diproduksi. Kebijakannya adalah perusahaan memiliki 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada 1 Januari. Asumsikan persediaan akhir kuartal keempat tahun 2008 adalah 106 kaos polos dan 530 ons tinta. Berikut ini adalah gambaran mengenai anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget. Laporan ketiga dari Texas Inc. yaitu anggaran pembelian bahan baku langsung untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, di mana jumlah biaya pembelian kaos yang tertera adalah sebagai berikut. Untuk kuartal pertama, jumlah biaya pembelian kaos polos adalah $3.384. Untuk kuartal kedua $3.882.
Untuk kuartal ketiga $4.860 dan untuk kuartal keempat $5.178, sehingga jumlah biaya pembelian kaos polos selama setahun adalah $17.304. Sementara untuk anggaran pembelian bahan baku langsung dari tinta, jumlah pembelian bahan baku langsung totalnya adalah $23.052 untuk pembelian tinta. Selanjutnya dalam anggaran operasional adalah anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Contoh, berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan 100 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung, maka untuk waktu tenaga kerja langsung yang dihasilkan atau menghasilkan satu kaos berlogo adalah 0,12 jam atau 12/100. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos adalah $10 per jam. Berikut ini adalah contoh anggaran tenaga kerja langsung. Laporan keempat mengenai anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Unit yang diproduksi berdasarkan laporan kedua, jam tenaga kerja langsung per unit atau per jam adalah 0,12. Jumlah jam yang dikalikan, ya, jadi dikalikan aja 1060 dikali dengan jumlah atau jam tenaga kerja langsung per unit, maka jumlah jam yang dibutuhkan adalah sekian. Kuartal pertama tahun 2008 itu totalnya $668,4. Rata-rata upah per jamnya adalah $10. Jika dikalikan, maka jumlah tenaga kerja langsungnya untuk kuartal pertama 1.272, kuartal kedua 1.512, kuartal ketiga 1.920, kuartal keempat 2.160, dan pada akhir tahun totalnya adalah $6.864. Selanjutnya adalah anggaran overhead atau overhead budget. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Contohnya adalah tarif overhead variabel adalah $5 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar $6.580 atau $1.645 per kuartal. Jadi bentuk anggaran overhead adalah sebagai berikut. Masih dalam anggaran operasional, yang termasuk dalam anggaran operasional yaitu anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished goods inventory budget. Anggaran persediaan akhir barang jadi ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Berikut ini adalah contoh dari anggaran persediaan akhir barang jadi dari Texas Inc. Laporan ke-6. Selanjutnya yang masuk dalam unsur anggaran operasional adalah anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah anggaran harga pokok penjualan dari Texas Inc. yang masuk ke dalam laporan ke-7, di mana Texas Inc.
menganggarkan harga pokok penjualan yang dianggarkan itu adalah $39.617. Dan selanjutnya ada anggaran beban penjualan dan administrasi atau selling and administration budget, yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi, menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi atau support, terbagi dalam komponen tetap dan variabel. Contoh komponen variabel adalah komisi penjualan dan biaya pengiriman. Dan yang tetap itu adalah gaji, penyusutan, asuransi. Dan yang terakhir adalah laporan laba rugi yang dianggarkan. Contohnya sebagai berikut dari laporan laba rugi yang dianggarkan. Di sini Texas Inc. mencanangkan atau merencanakan menganggarkan laba sebesar $6.123. Selanjutnya adalah menyiapkan anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang perlu disiapkan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran kas, yang kedua anggaran neraca, dan yang ketiga adalah anggaran untuk pengeluaran modal. Dimensi perilaku dan anggaran. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer, karena status keuangan dan karir seorang manajer dapat dipengaruhi. Anggaran dapat memiliki pengaruh perilaku yang signifikan, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Fitur penting yang akan mendorong perilaku positif adalah sebagai berikut: umpan balik yang sering atas kinerja, insentif uang dan bukan uang, anggaran partisipatif, standar yang realistis, keterkendalian biaya, dan berbagai ukuran kinerja. Anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran berdasarkan aktivitas adalah aktivitas atau anggaran aktivitas statis. Aktivitas menimbulkan biaya dengan mengonsumsi sumber daya. Namun, jumlah sumber daya yang dikonsumsi tergantung pada permintaan output aktivitas. Sedangkan anggaran fleksibel aktivitas adalah prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Anggaran statis versus anggaran fleksibel. Anggaran statis adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu, sedangkan anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Quotes for today. Life change, changing positive changes. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk dibantu diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.